Kali ini saya akan membahas apa yang sudah ditulis oleh buku kecil ini. Ini ada sebuah buku kecil ditulis oleh Haji Insan Mokoginta. Buku ini beredar luas di semua toko-toko buku muslim, dijual dengan harga murah. Di mana-mana bisa didapat buku ini. Judulnya menarik. Mana yang porno? Alkitab ataukah Al-Quran? Sekarang kita buka apa yang ditulis dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa 24 saya akan bacakan ayatnya dan saya akan bacakan tafsirnya menurut tafsir Ibnu Katsir. Surah An-Nisa 24, dan diharamkan juga kalian mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian itu, yaitu mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kalian nikmati, kalian campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang kalian telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ini bunyi ayatnya. Sekarang kita lihat tafsirnya. Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud diharamkan juga kalian mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki. Itu maksudnya begini. Tidak boleh diharamkan mengawini wanita yang telah terpelihara kemaluannya, yaitu telah bersuami. Orang yang menikah nggak boleh disetubuhi ya. Kecuali budak-budak yang kalian miliki melalui tawanan perang. Dihalalkan, diizinkan, diperbolehkan bagi kalian menggauli mereka bila terlebih dahulu kalian mengistibrakkan, membersihkan rahimnya, ditunggu sampai haid dulu, menstruasi terlebih dahulu. Karena sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal tersebut. Kalau perempuan punya suami tidak boleh ditiduri, tidak boleh digauli, kecuali itu budak-budak yang kamu dapat dari tawanan perang. Dia punya suami atau tidak ada masalah. Halal digauli. Dihalalkan bagi kalian menggauli mereka bila terlebih dahulu kalian menunggu mereka menstruasi. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, Abdur Razak telah menceritakan kepada kami, Sufyan As-Sauri dari Utsman Al-Bati, dari Abul Khalil, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan kami pernah memperoleh tawanan perang dari tawanan perang Autas. Sedang mereka, wanita-wanita hasil tawanan, sudah punya suami. Maka kami tidak suka menggauli mereka karena mereka sudah punya suami. Lalu kami bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan turunlah firman-Nya yang tadi kita baca. Maka setelah ayat tadi, An-Nisa 24 turun, baca ini. Maka kami menghalalkan farji mereka. Anda tahu farji? Farji itu vagina. Maka kami menghalalkan vagina-vagina mereka. Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dari Ahmad Ibnu Ma'ni dan seterusnya. Jadi di dalam ayat yang tadi kita baca dijelaskan oleh Ibnu Katsir, tidak boleh meniduri perempuan menikahi wanita kecuali budak. Kalau budak-budak itu yang ditangkap di medan perang, andaikan sudah bersuami,
boleh digauli. Baca ini. Ya. Silakan kalian semua yang menyaksikan program ini cari di mana buku ini berada. Ini dijual umum bebas. Tidak percaya dengan apa yang ditulis oleh tafsir Ibnu Katsir? Oke, kita buka tafsir Al-Quran yang kedua. Tafsir At-Tabari. Kalau orang-orang muslim dengar nama At-Tabari semua langsung hormat. Karena apa? Ini tafsir Quran tertua yang paling berotoritas. Karena tafsirnya bil rayi, berdasarkan hadis-hadis sahih. Mari kita lihat apa penjelasan tafsir kedua yang saya bawa di sini. Saya membacakan saja ya, saya tidak menafsirkan. Saya membacakan apa yang ditulis oleh tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Kalian dengar. Para ahli takwil berbeda pendapat mengenai musahanat. Ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang dimaksud wanita-wanita yang telah bersuami pada ayat ini. Mari kita baca ya. Sebagian berpendapat bahwa mereka adalah wanita-wanita yang telah bersuami, bukan wanita tawanan dari mereka. Adapun milkul yamin adalah wanita-wanita tawanan yang terpisah dari suami-suami mereka disebabkan penawanan dan dihalalkan bagi orang-orang berkuasa atas mereka tanpa harus ada perceraian dari suami-suami mereka yang kafir harbi. Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah ini. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami. Dan seterusnya. Dari Ibnu Abbas. Setiap wanita yang bersuami, maka menyetubuhinya berarti zina. Kecuali wanita yang menjadi tawananmu. Paham? Kalau ada wanita yang bersuami disetubuhi itu zina, kecuali dia wanita yang menjadi tawananmu. Ini lagi ya. Abu Quraib menceritakan kepada kami, ia berkata. Ibnu Atiyah menceritakan kepada kami, ia berkata. Israel menceritakan kepada kami dari Abu Husain dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dengan riwayat yang sama. Dan seterusnya, semua hampir sama. Kalau itu adalah tawanan yang ditangkap di medan perang, menggauli, menyetubuhinya sekalipun tidak dinikahi, silahkan. Di dalam hukum Islam, budak boleh dinikahi, budak boleh dibebaskan, tapi budak boleh disetubuhi, tawanan-tawanan perang boleh disetubuhi tanpa harus dibebaskan. Di dalam hukum Islam yang saya tahu, budak boleh digauli dengan atau tanpa nikah. Saya hanya membacakan apa yang tertulis di dalam berbagai tafsir Quran yang di sini. Saya tidak menafsirkan. Apakah ini baik apa tidak baik? Saya tidak pada posisi menilai agama orang lain. Saya tidak mengatakan ini baik dari saya atau ini tidak baik menurut saya. Enggak. Saya hanya membacakan dan saya katakan inilah ajaran Islam. Titik. Dan Insan Mogok Ginta di dalam buku ini mengatakan di dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat porno, ayat-ayat yang dalam menjijikkan sehingga tidak pantas dibilang kitab suci. Contoh dia bilang di dalam Kidung Agung. Kok seperti itu bahasanya Kidung Agung, kok begitu vulgar? Apakah ini pantas dibilang suatu kitab suci? Mengenai ini saya jawab, Kidung Agung adalah kitab puisi, kitab sastra, percintaan antara Salomo dan mempelai perempuan. Konteks Kidung Agung adalah kisah percintaan suami dan istri. Saya malah aneh, jikalau ada suami istri yang saling memuji, saling mencintai, saling bermesraan, dibilang ini porno. Saya malah berpikir aneh. Di dalam benak saya, suami istri berhubungan seks pun itu adalah kudus.
Bahkan saya mau tanya sama Instan Moko Ginta, kamu bisa lahir jadi manusia dari apa itu? Halo? Kalian orang-orang muslim yang menyerang Alkitab sebagai kitab porno dari Kidung Agung, kalian lahir dari mana? Akankah kalian ngomong sama bapakmu, hei bapak, kamu ini perlaku porno, aksi pornografi? Ditempelin kau sama bapakmu. Jadi saya merasa aneh kalau ada kitab yang menggambarkan suami dan istri itu begitu saling mencintai, saling memuji, dianggap porno, ini saya nggak masuk akal. Demikian, apalagi kalau kita lihat semua tafsir-tafsir Alkitab dari baik pihak Kristen maupun Yahudi, Kidung Agung itu adalah kitab kiasan bagaimana seharusnya hubungan antara Allah dan umatnya. Harus seintim, semesra, dengan tataran cinta yang sedalam itu. Jadi kalau andai kata ada yang salah paham itu ya, yang salahnya ya kalian sendiri yang salah paham, bukan ini menunjukkan kita porno, tidak. Hubungan seks suami dengan istri yang sah itu kudus, bukan porno. Kemudian dia mengutip juga di sini Yeskiel pasal 16 bagian atasnya saja. Yeskiel pasal 23 bagian atasnya saja. Di saat Tuhan mengungkapkan dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka kutipkan. Dan langsung dipotong sama Insan Moko Ginta. Dan Insan Moko Ginta mengembangkan bahwa inikah kitab suci kok sejorok ini kah? Halo. Pak Insan Moko Ginta, tolong kamu baca sampai detail. Kata berzina di dalam ayat-ayat yang kamu kutip itu kiasan zina rohani. Mari kita lihat ya. Yesaya 16, Yesaya 23 yang kamu kutip. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Teguran Tuhan kepada Yerusalem. Ini maksudnya bangsa Israel di bagian selatan. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah tanah Kanaan. Ayahmu orang Amori, ibumu orang Heti. Orang Het, bangsa Het. Bangsa kuno di zaman Abraham. Kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok dan dibedungi dengan lampin. Ini kiasan. Memangnya Yerusalem itu manusia? Jadi Tuhan sedang menegur suatu bangsa dalam bentuk perumpamaan manusia yang dilahirkan. Bahwa Yerusalem ini dulu lahir mau mati tapi Tuhan menyelamatkan. Ini kiasan. Ayat 6. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu. Siapa yang menendang-nendang? Kelahirannya Yerusalem. Engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah, dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu engkau harus hidup. Ini kiasan. Begitu Yerusalem sudah besar, digambarkan menjadi anak perempuan yang sudah besar, payudaranya baru keluar. Yerusalem berzina. Zina di sini zina rohani, dosa murtad dari menyembah Allah yang benar, menyembah berhala-berhala dan patung-patung. Disebut dengan kata berzina, zina rohani. Baca perikop Yeskiel 16 mulai ayat 15. Persundalan Yerusalem dan hukumannya. Ini dosa bangsa, bukan perbuatan zina seperti yang kamu uraikan di sini. Bukan seperti itu. Ini makna kias. Tapi yang jadi masalah, Insan Moko Ginta hanya mengutip bagian Yesaya pasal 16 yang atas. Yeskiel 16 pasal yang atas. Dan mengutip Yeskiel pasal 23 bagian-bagian yang atas di saat Tuhan membongkar dan mengungkapkan, menceritakan dosa-dosa yang dilakukan bangsa Israel.
Tapi pada waktu di ayat-ayat pertengahan dan di akhirnya, di pasal yang sama, Tuhan marah, Tuhan memurkai, dan Tuhan menghukum para pelaku-pelaku zina, pelaku-pelaku dosa. Tidak ditampilkan oleh insan Mokoginta, sehingga opini yang dia kembangkan di sini apa? Alkitab mengajarkan perzinahan, merestui persetubuhan di luar hubungan yang resmi. Ini cara-cara yang tidak benar menurut saya ya. Saya bacakan masih di pasal yang sama. Di saat Tuhan murka. Lihat Yeskiel 16 pasal 23. Dan sesudah segala kejahatanmu itu, segala dosa, kebejatan-kebejatan, zina-zina yang dilakukan oleh Yerusalem, celaka. Celakalah engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan mulai marah. Baca terus. Baca ayat 27. Lihat, aku Allah telah melawan engkau dan telah mengurangi bagianmu dan menyerahkan engkau kepada kesewenang-wenangan orang yang membenci engkau, yaitu perempuan-perempuan Filistin yang merasa malu melihat tingkah lakumu yang mesum itu. Tuhan bangkit melawan Yerusalem. Baca 36. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau menghamburkan kemesumanmu dan auratmu disingkapkan, ini kata kiasan ya, dalam persundalanmu dengan orang-orang yang mencintaimu dan dengan berhala-berhalamu, bersinah dengan berhala, mesum dengan berhala yang keji. Dan oleh karena darah anak-anakmu yang engkau persembahkan kepada mereka, mereka menyembah berhala, mengorbankan anak-anak mereka. Sungguh oleh karena itu, aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu yang merayu hatimu, baik yang engkau cintai maupun yang engkau benci. Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau. Aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Baca lagi hukumannya di belakang. Ayat 40, aku akan menyuruh bangkit sekumpulan orang melawan engkau, melempari engkau dengan batu, dan memotong kepalamu dengan pedang-pedang mereka. Ayat 41, mereka akan membakar rumah-rumahmu dan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan banyak perempuan, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita baca utuh satu pasal dari Yeskiel pasal 16, dari pasal ayat pertama sampai ayat yang terakhir, tuduhan Alkitab merestui perzinahan, Alkitab porno tidak akan muncul. Karena hukuman yang mengerikan ada di pasal yang sama, hanya di ayat pertengahan dan ayat yang terakhir, yang sengaja ditutup-tutupi oleh insan Mokoginta. Jadi isi buku ini saya rasa tidak jujur, karena Alkitab menentang keras baik perzinahan jasmani, hubungan seks dengan yang bukan pasangannya, termasuk zina rohani, dosa murtad, menyembah selain Tuhan yang benar yang ada di dalam Alkitab. Tuhan tidak suka. Terima kasih. Nanti kita akan berjumpa lagi pada program-program yang lain untuk menjelaskan kesalahpahaman dan ayo berapologetika. Tuhan berkati.